warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Komarudin MPD. Saat ini saya bertugas sebagai kepala sekolah di SDN Pandanwangi 3 Kota Malang. SDN Pandanwangi 3 Kota Malang ini berlokasi di Jalan Simpang Teluk Brajagan nomor 32, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dan berada di bawah naungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Saya mulai bertugas di SDN Pandanwangi 3 ini belum lama, yaitu pada awal bulan Januari 2022. Saat awal masuk dan bergabung dengan keluarga besar SDN Pandanwangi 3 ini, saya mendapatkan begitu banyak potensi yang ada di sekolah ini, yang nantinya akan menjadi tugas dan tanggung jawab bagi saya untuk membuat berkembang ke arah yang lebih baik. Potensi tersebut diantaranya adalah lahan sekolah yang sangat luas, yaitu kurang lebih 5.636 meter persegi yang memungkinkan untuk dikelola sebagai pusat sumber belajar bagi siswa. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang paling diminati di lingkup wilayah Kelurahan Pandanwangi. Hal itu dibuktikan dengan tingginya jumlah pendaftar saat PPDB. Saat ini sekolah kami memiliki 16 rombel dengan jumlah siswa sebanyak 448 anak. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang kecil, namun kami memiliki jumlah tenaga pendidik kurang lebih 20 dan serta 6 orang tenaga pendidikan. Salah satu potensi dari segi sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah adalah jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan yang sangat memadai. Fokus saya saat pertama bergabung di sekolah ini adalah bagaimana saya harus dapat menyelaraskan dengan situasi yang ada di sekolah dengan melanjutkan program-program yang terdahulu yang saya rasa sudah baik, serta membuat beberapa program peningkatan mutu pendidikan di SDN Pandanwangi 3 ini. Utamanya adalah hal memajukan prestasi belajar siswa. Inti permasalahan dalam upaya peningkatan prestasi belajar diperlukan membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Namun, dalam beberapa kali saya melakukan kegiatan supervisi, saya melihat ada beberapa kelemahan yang saya temui di beberapa kelas. Sebagai seorang pemimpin, saya berupaya mencarikan solusi agar permasalahan ini dapat diatasi. Gerakan perubahan yang saya lakukan saya beri istilah gebrak, di mana istilah ini merupakan akronim dari serangkaian langkah kegiatan yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SDN Pandanwangi 3 ini. Gebrak ini merupakan akronim dari gali, edukasi, dan bimbingan, rencana aksi. Kegiatan ini diawali dengan gali. Pada tahap ini, setelah melakukan supervisi, pertama saya merumuskan ada beberapa potensi dan permasalahan. Di antaranya, fasilitas di kelas telah memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran. Tenaga pendidik, guru memiliki kompetensi yang memadai serta semangat yang tinggi. Suasana kelas yang kurang hidup dan kegiatan belajar terkesan kaku. Siswa kurang semangat dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Rata-rata hasil belajar siswa yang masih rendah. Setelah melakukan supervisi dan merumuskan masalah yang ada, saya melakukan refleksi bersama guru untuk menemukan pemecahan masalah yang ada. Dalam hal ini, salah seorang guru mengutarakan untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa karena karakter dan kemampuan siswa yang ada di kelas sangat beragam, sehingga guru harus memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah melakukan edukasi dan bimbingan. Dalam hal ini, saya selaku kepala sekolah harus memfasilitasi tenaga pendidik, guru di sekolah kami untuk memperoleh edukasi atau pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan hal baru di lingkungan sekolah kami. Namun beberapa tenaga pendidik yang saat itu telah mengikuti program guru penggerak telah lebih dulu memperoleh edukasi dan bimbingan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Hal ini saya pandang sebagai potensi yang dimiliki sekolah karena bisa membantu saya dalam melakukan program edukasi dan bimbingan kepada sesama rekan pengajarnya. Hal tersebut dituangkan dalam pelaksanaan KKG Mini di sekolah yang dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran.
Dengan menerima informasi dari rekan sejawatnya, para tenaga pendidik atau guru akan lebih leluasa untuk menggali informasi lebih banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Untuk memberikan penguatan, saya juga menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk memberikan bimbingan edukasi kepada tenaga pendidik yang ada di sekolah kami. Saya menyelenggarakan mini workshop dengan menghadirkan pengawas dan beberapa narasumber yang berkompeten untuk memberikan pelatihan singkat yang dapat membantu meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Kegiatan pembimbingan dan pendampingan bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap guru atau tenaga pendidik dalam melakukan gerakan perubahan terhadap metode pembelajaran yang diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SDN Pandanwangi 3 Kota Malang. Tindak lanjut setelah kegiatan edukasi dan bimbingan adalah penyusunan rencana aksi untuk proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan belajar sehari-hari. Kegiatan diawali dengan menyusun rencana untuk melakukan pendampingan proses penerapan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini di masing-masing kelas. Saat aksi praktik implementasi pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan pendampingan sekaligus supervisi untuk melihat perkembangan yang terjadi setelah menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses pendampingan yang saya lakukan, saya melakukan pengamatan, menggali kelebihan dan kelemahan untuk dijadikan rujukan dalam melakukan kegiatan evaluasi dan refleksi nantinya. Banyak perubahan yang terlihat selama saya melakukan kegiatan supervisi ini di tiap-tiap kelas. Terlihat siswa lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti setiap alur proses kegiatan belajar mengajar yang dipandu oleh masing-masing guru. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami, berdasarkan pengamatan dan hasil analisa yang dilakukan, terdapat perubahan terhadap hasil belajar siswa. Hal ini berarti daya serap siswa lebih meningkat meskipun tidak signifikan, namun setidaknya ada progres untuk mengarah kepada hasil yang lebih baik. Memang hasil yang diharapkan masih jauh dari kesempurnaan, namun setidaknya serangkaian usaha yang telah dilakukan oleh staf guru untuk membangun lingkungan dan kegiatan belajar yang efektif bagi siswa patut untuk diberikan apresiasi. Dalam hal ini saya selaku kepala sekolah akan terus melakukan upaya untuk menggali, memberikan edukasi dan bimbingan serta mendampingi saat menyusun rencana aksi dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Tak lupa untuk selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada para tenaga pendidik dengan memberikan fasilitas yang dapat meningkatkan profesionalitas guru sebagai tenaga pendidik untuk memajukan pendidikan di SDN Pandanwangi 3 Kota Malang khususnya dan untuk pendidikan di Indonesia. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, tak ada gading yang tereka. Begitu pula praktik baik yang telah saya lakukan masih memerlukan banyak perbaikan dan pengembangan untuk memperoleh hasil yang terbaik. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan adalah mutlak dari saya sebagai manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.